Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Wijaya dari kelas akuntansi 23A. Kali ini saya akan membahas tentang karakteristik sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen merupakan memiliki beberapa karakteristik yang menjadi ataupun yang membuatnya menjadi efektif dalam konteks bisnis modern seperti yang diterapkan di perusahaan. Kita akan membahas apa sih sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen merupakan serangkaian proses struktur yang dilaksanakan oleh para manajer untuk memastikan bahwa strategi organisasi diimplementasikan secara efektif dan efisien. Ini bukan sekadar alat pengawasan, melainkan kerangka kerja komprehensif yang memandu organisasi untuk menuju pencapaian tujuannya. Dalam SPM sendiri memiliki 4 poin penting. Yang pertama ada perencanaan strategis, merupakan visi jangka panjang secara yang telah direncanakan dengan tindakan operasional yang spesifik. Yang kedua ada pengukuran kinerja, menetapkan metrik dan memantau kemajuan terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada evaluasi berkelanjutan, menganalisis hasil dan mengidentifikasi penyimpangan dan memahami penyebabnya. Yang terakhir ada tindakan korektif, merupakan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mengembalikan kinerja ke jalur yang benar. SPM sendiri berfokus pada koordinasi dan pengawasan aktivitas seluruh tingkatan organisasi untuk memastikan semua upaya selaras dengan sasaran strategis. Dalam SPM sendiri ini merupakan tulang punggung operasional yang menghubungkan strategi tingkat tinggi dengan pelaksanaan harian. Selanjutnya ada manajemen utama sistem pengendalian manajemen. Dalam setiap sistem pengendalian manajemen yang efektif terdiri dari 4 elemen yang bekerja secara sinergis untuk memantau dan mengarahkan kinerja organisasi. Yang pertama ada pelacak detektor. Elemen ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi, dan organisasi ini bisa berupa laporan keuangan, data penjualan, indikator kinerja utama, ataupun umpan balik dari pelanggan. Elemen yang kedua merupakan penilaian asesor. Penilaian bertugas sebagai membandingkan informasi yang telah dikumpulkan oleh pelacak dengan standar target ataupun anggaran yang telah ditetapkan. Ini adalah tahap di mana penyimpangan atau perbedaan kinerja diidentifikasi. Yang ketiga ada efektor. Jika penilaian identifikasi adanya penyimpangan yang signifikan oleh efektor akan mengambil tindakan korektif. Tindakan ini bisa berupa penyesuaian strategis, pengubahan alokasi sumber daya, ataupun pelatihan ulang personel. Yang terakhir ada jaringan komunikasi. Jaringan ini adalah saluran yang memastikan informasi mengalir lancar antar semua elemen pengendalian. Tanpa komunikasi yang efektif, deteksi, penilaian, dan tindakan korektif tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada karakteristik sistem pengendalian manajemen. SPM yang dirancang dengan baik memiliki beberapa karakteristik kunci yang membedakannya dari sistem pengawasan lainnya. Karakteristik ini memastikan SPM tidak hanya reaktif tetapi juga proaktif dan mendukung tujuan organisasi. Ada 4 poin penting dalam karakteristik sistem pengendalian manajemen. Yang pertama ada sistematis dan berpeluang. SPM adalah serangkaian langkah yang terstruktur dan terkoordinasi, bukan kegiatan ad hoc. Prosesnya juga berulang secara periodik untuk memantau kinerja secara konsisten. Yang kedua, melibatkan koordinasi antar individu dan unit.
Keberhasilan SPM sangat bergantung pada kolaborasi lintas departemen dan tingkat manajerialnya. Yang ketiga ada membutuhkan penilaian dan keputusan manajer. SPM bukan hanya sistem otomatis sepenuhnya, tetapi juga manajer harus menafsirkan data, membuat penilaian, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diberikan. Menyesuaikan dengan perubahan lingkungan, SPM harus cukup fleksibel untuk beradaptasi dan perubahan lingkungan berbasis teknologi dan strategi organisasi. Keselarasan tujuan ataupun goal congruence. Salah satu tujuan fundamental dari sistem pengendalian manajemen sendiri adalah untuk menciptakan keselarasan tujuan. Ini berarti merancang sistem agar tujuan individu, para karyawan, dan manajer selaras dengan tujuan keseluruhan organisasi. Ada 3 poin penting dalam tujuan ini. Yang pertama adalah mendorong perilaku yang mendukung. Ketika tujuan selaras, individu secara alami termotivasi untuk mengambil tindakan dan mendukung pencapaian target bersama, bukan hanya tujuan kepribadian, tetapi mereka juga mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua ada mengurangi konflik kepentingan. Keselarasan tujuan meminimalkan potensi konflik antar departemen, individu, dan juga pihak-pihak yang bekerja menuju hasil yang sama. Yang terakhir ada contoh penerapannya. Sistem insentif berbasis kinerja yang mengaitkan bonus ataupun promosi individu dengan metrik keberhasilan departemen atau perusahaan secara keseluruhan. Ini mendorong karyawan untuk tidak hanya fokus tapi juga bisa berkontribusi untuk kesuksesan tim yang lebih besar. Fungsi dan proses pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen sendiri menjalankan beberapa fungsi krusial dalam bentuk siklus berkelanjutan dan pengolahan organisasi. Ini memastikan setiap aspek operasional dan strategis selaras. Perencanaan aktivitas. Menetapkan tujuan, sasaran langkah diperlukan untuk mencapai strategi organisasi, mencakup penyusunan anggaran serta proyeksi dan jadwal. Yang kedua ada mengkoordinasi bagian organisasi, memastikan bahwa berbagai departemen unit bekerja sama secara harmonis, menghindari duplikasi usaha dan memaksimalkan sinergi antar fungsi. Yang ketiga, mengomunikasikan informasi, menyebarkan data kinerja, laporan, dan keputusan penting kepada pihak yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat waktu dan terinformasi. Yang keempat ada mengevaluasi hasil, menganalisis kinerja aktual, membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan, mengidentifikasi penyebab penyimpangan, dan mengukur dampak dari keputusan sebelumnya. Dan yang terakhir ada memutuskan tindakan korektif. Berdasarkan evaluasi, manajer perlu mengambil keputusan untuk menyesuaikan strategi proses ataupun sumber daya untuk mengoreksi penyimpangan dan meningkatkan kinerja di masa depan. Fungsi-fungsi ini berbentuk lingkaran umpan balik dan memungkinkan organisasi untuk terus meningkatkan dan beradaptasi. Tantangan dalam SPM sendiri ada 4. Yang pertama, lingkungan bisnis yang dinamis. Dalam lingkungan yang bisnis yang dinamis, perubahan cepat dalam teknologi, pasar, dan regulasi menuntut sistem pengendalian yang lebih fleksibel dan adaptif, bukan hanya kaku dan statis. Yang kedua ada resiko suboptimasi dan manipulasi. Karyawan mungkin fokus pencapaiannya hanya pada target per departemen mereka sendiri, atau bahkan manipulasi data untuk memenuhi target tersebut yang merugikan organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga ada ketergantungan pada pengendalian diri. Keberhasilan SPM seringkali bergantung pada integritas, etika, dan kemampuan manajer untuk membuat keputusan yang tepat, bukan hanya pada struktur sistem. Dan yang terakhir ada penetapan standar yang tepat. Sulit untuk menetapkan standar kinerja yang realistis, adil, dan termotivasi, terutama untuk aktivitas dan sifatnya kualitatif atau sulit diukur secara kuantitatif.
Mengapa SPM penting? Eh, Sistem pengendalian manajemen ini adalah pilar fundamental bagi kesuksesan organisasi modern. Keberadaannya esensial dan menerjemahkan visi menjadi realitas dan memastikan kelangsungan hidup di tengah dinamika. Dalam SPM sendiri memiliki beberapa poin yang sangat penting adalah implementasi strategi, adaptasi lingkungan, efisiensi dan efektivitas, serta pencapaian tujuan bersama. Singkatnya, SPM adalah kompas yang menuntun organisasi, memastikan setiap langkah diambil dengan tujuan dan setiap upaya yang dilakukan dengan kontribusi pada visi yang besar. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi pengendalian manajemen. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.